الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita masih membahas tentang waqafat qabla al-fawat, yaitu peringatan-peringatan atau nasihat-nasihat sebelum datangnya penyesalan. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ad-dunya mazra'atul akhirah, yaitu dunia sebagai ladang menuju ke akhirat. Artinya perbanyaklah bercocok tanam di dunia dengan berbagai amal saleh, lalu panenlah di akhirat nanti. Merugilah mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah dengan ladang yang maha luas di dunia, tapi tidak satu pun yang dia panen di akhirat. Dan kerugian itu terasa ketika datangnya sakaratul maut. Baik, kita lanjut ke judul berikutnya. Nasihat sebelum datangnya penyesalan berikutnya adalah hifdhu al-waqt. Jagalah waktu yang diberikan oleh Allah selama hidup di dunia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali bersumpah dalam Al-Quran di atas nama waktu, dan itu menunjukkan Allah ingin mengatakan betapa pentingnya memanfaatkan waktu yang diberikan Allah. Allah menyebutkan wal asri, demi masa. Lalu dalam ayat lain Allah sebutkan wal fajri, demi waktu fajar. Dalam ayat lain Allah menyebutkan was subhi iza tanaffas, demi waktu subuh yang mulai menyingsing. Kemudian dalam ayat lain wal laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla. Jadi banyak Allah bersumpah. Allah sebenarnya tidak perlu bersumpah, namun sumpah Allah ingin mengingatkan hamba pentingnya isi dari sumpah tersebut. Ada sesuatu yang perlu kita fikirkan di balik sumpah Allah. Allah berikan waktu kita di dunia. Itulah waktu satu-satunya harapan kita untuk selamat dan bahagia di akhirat selama-lama. Jadi diberikan waktu di dunia sementara, tapi untuk menyelamatkan diri selama-lama. Ini perlu difikirkan berulang-ulang. Allah berikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau umat Muhammad, kata Abu Hurairah, itu bergerak di antara 60 dan 70 tahun. Itu normalnya. Kalau ada 1-2 lebih, maka itu bonus baginya. Tapi jarang. Malaikat maut mulai mengintai kita itu antara 60 sampai 70. Itu kata Abu Hurairah yang dia dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur 40 kita sudah harus berhati-hati. Dan Allah sebutkan
ketika seseorang sudah mencapai balagha arba'ina sanah, kalau sudah sampai 40 tahun, itu sudah banyak, sudah harus lebih banyak berdoa, bersyukur, bersabar, ya, lalu beramal dan berhati-hati dengan intipan-intipan malaikat maut. Ya. Banyak orang hari ini yang terbuang-buang sia-sia. Ada yang sudah 60 tahun pun belum bertaubat. Dari masa beliau, dia buang waktunya dalam keadaan sia-sia, baik amal-amal mubah yang tidak berpahala atau bahkan melakukan maksiat. Sebenarnya amal mubah saja itu pun diperkecil. Kita ini menjalani hidup banyak yang mubah walaupun tidak bermaksiat. Kita makan, lalu makan lagi, pikir makan lagi, lalu tidur, lalu jadi tidak ada amal. Itu perbuatan mubah, kecuali kita mendesainnya dengan amal. Tidak bermaksiat, tapi tidak tercatat dalam catatan pahala. Sudah puluhan tahun hidup begitu. Kalau hanya mencari rezeki untuk makan, maka kita ini sama dengan hewan. Kalau hanya mencari rezeki untuk makan, apa bedanya dengan hewan? Kambing juga begitu, lembu juga begitu, ayam juga begitu. Tapi kalau bekerja untuk menambah amal, hasil uang kita dapat sedekah. Setiap keluar dari rumah, niatkan karena Allah untuk melaksanakan kewajiban menafkahi anak dan isteri karena suruhan Allah, maka setiap langkah berpahala. Jangan sentuh yang haram, bawa pulang yang halal. Niat itu saja sudah berpahala. Kalau hanya sekedar debit rumah, wah sepot, dapat gaji tiap bulan, lalu bersenang-senang, apa bedanya kita dengan binatang? Tidak ada bedanya, sama-sama cari makan. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu menyebutkan al-waktu kaz-zahab. Waktu itu seperti emas. Bal a'la, bahkan lebih mulia waktu daripada emas. Emas kalau hilang atau dicuri, itu bisa dicari kembali. Tapi waktu begitu hilang tidak pernah bisa kembali. Makhluk Allah yang tidak akan pernah kembali menjumpai kita kedua kalinya adalah waktu. Kita berada di menit yang sama, tapi sudah berada di jam yang berbeda. Kita sama-sama berada di menit ke-15, tapi di jam yang berbeda. Tadi jam 7:15, sekarang sudah jam 8:15. 1 jam telah hilang dan dia tidak pernah kembali. Kita berada di jam yang sama, tapi sudah berada di hari yang beda. Sama-sama jam 12, tapi kemarin Selasa, hari ini Rabu. 1 hari telah hilang. Kita berada di hari yang sama, tapi sudah berada di minggu yang berbeda. Kemarin minggu ke-1, ini minggu kedua. Hilang seminggu. Kita berada di minggu yang sama, tapi telah berada di bulan yang berbeda. Kemarin Januari, ini Februari. Sebulan telah hilang. Kita berada di bulan yang sama, tapi berada di tahun yang berbeda. Tidak pernah kembali. Waktu ketika pergi, dia mengucapkan selamat kepada kita. Kami pergi dan kami tidak pernah kembali kepadamu. Terus berjalan. Makanya para ulama pun mengatakan waktu itu berjalan seperti awan. Dia terus berarak, pergi dan tidak pernah kembali. Yang datang kepada kita awan yang berbeda, awan yang berbeda. Begitulah kita menghadapi waktu. Maka sungguh merugi orang yang ketika waktu itu diberi, dia tidak memanfaatkannya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ayat khusus membicarakan masalah waktu, yaitu wal asri, demi masa. Al asr, asrun itu bahasa dasarnya diperas, makanya juz bahasa Arabnya asir. Juz itu kalau kita ke Arab beli juz itu ditulis asir. Asir itu artinya yang sudah diperas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal asri, itu kaitannya dengan waktu yang sudah diperas. Kita menyebutkan salah satu waktu salat dengan waktu asar. Kenapa menyebut waktu salat dengan waktu asar? Karena di waktu asar itu tenaga kita sudah terperas. Pagi keluar cari nafkah, begitu asar orang sudah sampai pada titik lelah. Makanya Allah muliakan orang-orang yang menjaga waktu asar. Hafidhu 'ala as-salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua salat, kata Allah, khususnya jaga-jagalah salat wusta. Salat wusta dalam pandangan jumhur ulama adalah salat asar. Kenapa Allah fokuskan salat asar? Banyak orang yang tidak lagi mampu menjaga salat asarnya dengan alasan kelelahan atau ada alasan tanggung. Bunyi azan jam 4, dari kantor kita tidak keluar, dalam hati terbisikkan tanggung, bacut sedikit lagi, bentar lagi 4:30 sudah keluar, kita salat saja nanti sekaligus waktu sudah keluar. Sehingga dia bertahun-tahun tidak pernah berjamaah asar, padahal asar itu waktu mustajabah doa. Kalau orang keluar untuk salat asar berjamaah, dalam salah satu hadis itu diharamkan tubuhnya disentuh oleh neraka. Dalam hadis itu disebutkan menambahi dengan salat qabliyah asar walaupun ghair muakkad. Tapi orang tidak melakukannya. Dia mengulang-ulang perbuatan itu berpuluh tahun. Dia salat, tapi salatnya salat munafik. Rasulullah mengatakan ciri-ciri salah satu munafik bisa kita lihat, selalu salat di ujung waktu, yaitu ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, kata Rasulullah. Kapan matahari berada di antara dua tanduk syaitan? Ketika menjelang maghrib. Para ulama mengatakan syarah hadis ini, maksud pertama itu waktu syaitan sudah mulai bersiap-siap untuk fingerprint. Syaitan itu mulai bergerak kapan, Pak? Itu menjelang maghrib. Itu mulai pergerakan syaitan. Jadi kita kalau PNS kerjanya kan di waktu jam 7 pagi. Syaitan yang PNS itu kerjanya dari maghrib, Pak. Makanya hadis Nabi menyebutkan waktu menjelang maghrib, jangan biarkan anak-anak di luar rumah. Tutup jendela, tutup pintu, ucapkan bismillah, karena syaitan mulai keluar dari sarangnya, kata Rasulullah. Makanya banyak anak-anak kadang-kadang di luar rumah itu merampok, kesurupan, macam model apa. Kecuali keluar untuk kebaikan, baru syaitan tidak mampu menggodanya. Misalnya anak-anak keluar menuju ke tempat pengajian, silahkan. Bapak keluar menuju ke tempat bunyinya azan, itu silahkan. Jadi jangan digunakan hadis ini. Tak pernah solat maghrib berjamaah, apakah nanti menadbir kepegahan Nabi maghrib utama di rumah, maghrib itu suruh di rumah, makanya saya enggak berani keluar. Ini enggak perlu syaitan, memang dia sendiri sudah syaitan. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala disebut waktu asar karena sudah terperasnya tenaga. Disitulah Allah memuliakan mereka yang berjuang di balik kelelahannya. Dia stop kerjanya, dia melakukan salat asar berjamaah, baru dia sambung kembali. Itu kemuliaan dari Allah, mereka yang mampu melakukannya.
Maka Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar. Jadi kalau diterjemahkan, yang dimaksud oleh Allah demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Ada apa dengan waktu? Allah sambung kalimatnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya. Jadi Allah pakai huruf dua kali, huruf taukid, inna dan lamut taukid. Dua-dua huruf taukid menguatkan sebuah kalimat. Sesungguhnya manusia lafi, benar-benar, kata Allah. Jadi sudah dua kali ni. Sesungguhnya manusia lafi, benar-benar, fi khusrin, di dalam kerugian. Jadi ini yang menciptakan kita, yang mengatakan kita semua benar-benar dalam kerugian. Lafi itu, fi itu dalam bahasa Arab maksudnya kan berada di dalam. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam kantong, kailup dalam, yang baru disebut fi. Allah ingin mengatakan kita ini di dalam bungkus kerugian. Rugo, mandung katanya rugo. Rugi. Rugi kenapa? Kita ini merata-rata menghabiskan waktu bukan pada yang diinginkan Allah. Padahal kita tahu, wa ilaihi turja'un, kata Allah, kepada kamilah, wa ilaina turja'un, kepada kamilah engkau kembali. Kita tahu itu konsep itu kita tahu. Dah balik ke Allah. Kemana kita nanti ujungnya? Ke Allah. Semua urusan balik ke Allah. Kita tahu, tapi kita tidak persiapkan diri menjumpainya. Rugi. Allah beri tempat bernama dunia, lalu Allah beri kesempatan untuk beramal, tapi kita tidak lakukan dengan baik. Semua orang yang hidup di atas dunia pasti ada kerugiannya. Lalu Allah berikan solusi. Allah berikan solusi. Kalau mau keluar dari kerugian itu, ada beberapa perkara yang kau harus lakukan bagi yang ingin keluar dari kerugian. Jadi kita semua ini pertama merugi ya. Rugi waktu, rugi segala-galanya. Tapi 4 amal ini bisa keluar dari kerugian itu bagi mereka yang diberikan hidayah oleh Allah SWT. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah. Artinya kita sudah keluar sedikit. Jadi kalau pulpen kita colokkan dalam kantong, itu kepala pulpen sudah keluar dengan cara iman. Maksud Allah dengan iman, mukmin, berarti kita sudah selamat dulu. Selamat sedikit, tapi belum selamat sepenuhnya. Orang kafir yang sampai hari ini menolak agama Muhammad, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu apapun yang mereka lakukan tidak dianggap oleh Allah. Seluruh kebaikan mereka tidak dianggap oleh Allah. Kesabaran mereka menghadapi penyakit tidak diberi pahala. Semua sedekah mereka, bahkan untuk umat Islam, untuk orang Aceh ketika tsunami, mereka berikan bermiliar-miliar, tidak dicatat oleh Allah. Sabar sekali mereka hidup dengan kemiskinan, tidak dicatat oleh Allah. Kalau dalam dunia Kristiani, itu ada seorang suster yang terkenal menjadi lambang kesabaran, kesetiaan, yaitu bernama Suster Teresa. Itu dia keliling-keliling mengobati orang tanpa meminta bayaran sedikit pun. Hidupnya dia abdikan untuk umat. Di sisi Allah, berdasarkan janji yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran, habitat a'maluhum, tidak dianggap, angin semua. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada yang memberi pahala. Untuk apa diberi pahala kalau tidak percaya kepada yang memberi pahala? Tidak percaya bahawa Allah menciptakan surga, maka Allah tidak beri surga. Tapi neraka wajib. Kenapa? Mereka makhluk yang Allah ciptakan, tapi mereka tidak percaya. Mereka percaya pada Yesus, pada Siddhartha Gautama,
pada Brahmana, Wisnu dan Shiva, semua mereka wajib mendapatkan neraka Allah. Maka cuba lihat fungsi iman kita ini. Alhamdulillah, tidak kita minta, tidak direncanakan, lahir dalam keadaan Muslim, lalu diisi dengan iman, percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Nabi, walaupun kita tidak pernah melihat senyumannya. Ini kita sudah dapat satu solusi. Sudah selamatkah kita dengan iman ini? Belum, Pak. Belum. Hanya dengan modal iman masih rugi. Masih rugi. Jadi jangan berfikir dengan iman kita sudah selamat seluruhnya. Tidak. Banyak orang yang beriman di luar sana, Pak. Banyak. Yang tidak pernah salat tapi beriman. Banyak. Bapa tanya kepada yang tidak salat subuh dan kedai-kedai kopi duduk di waktu subuh. Bapa tanya kepada supir-supir, tanya kepada kernet, nana turi Allah, turi. Nana iman ke Allah, iman. Kenal malaikat, kenal. Dia hafal 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Dia hafal. Dia tahu bahawa malaikat mencatat kalau dia tidak. Dia tahu. Dia beriman kepada Nabi, nyonyan hanjit se orang baca Nabi. Dia agung-agungkan nama Nabi, tapi solat tidak. Makanya Allah mengatakan itu baru pertama, belum seluruhnya. Berarti masih rugi kepada mereka yang hanya mengandalkan iman. Allah beri jalan keluar kedua. Mau selamat sedikit lagi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Baru keluar itu dari kantong sedikit lagi sesudah beriman, beramal saleh. Makanya waktu kita itu kalau hanya mengandalkan iman, tidak ada amal saleh, berarti masuk juga dalam kerugian. Belum keluar ni dari kerugian, maka dituntut amal saleh. Amal saleh itu apa? Amal yang dikerjakan berdasarkan tuntunan Allah dan Nabi, dalam tanda kutip syariat. Tidak disebut amal saleh kalau tidak berdasarkan syariat, walaupun nampaknya baik. Walaupun nampaknya baik, tapi kalau tidak berdasarkan syariat, maka tidak disebut amal saleh. Amal saleh yang menjadi andalan ketika kita berada di yaumil hisab. Wa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang timbangannya berat sekali, maka dia akan dimasukkan ke tempat yang dia ridha. Dia ridha, tidak ada komplain. Begitu masuk surga, tidak ada komplain. Yang dimaksud adalah surga. Karena kalau dimasukkan ke tempat lain, ada komplain. Bapa masuk ke hotel bintang 7, isi kamar Masya Allah sempurna, kulkas isinya sudah ada, AC lengkap, kasur spring bed 2 tingkat, sempurna. Ada komplain? Ada. Kapan? Ketika bayar. Pasti dia mengatakan, itu lagi nyo tapi tip malam. Jeruk tu tip malam menyo lagi nyo. Sekali bayar 1.200.000 hanya untuk mengedipkan, memejamkan mata. Dalamnya tidak komplain. Komplain waktu bayar. Malah lebih nikmat orang yang keluar dari WC cuma bayar 2.000, leganya minta ampun. Lega sekali. Semua dunia komplain, dapat isteri cantik, baik, salehah, bakti kepada suami, seksi minta ampun di rumah, sempurna, kulit putih, rambut hitam. Rambut putih berarti kuntilanak ke apa? Sempurna. Ada komplain? Ada. Apa komplainnya? Ternyata mati setelah ijab kabul. Belum sempat malam pertama sudah mati. Komplain juga ujungnya. Semua komplain. Tapi Allah mengatakan apa? Ketika engkau beramal saleh, timbanganmu berat sekali, ku masukkan tempat yang engkau ridha, tidak ada komplain. Tidak ada komplain. Bertemu bidadari, tidak tahu mau bilang apa. Maka jangan fikir iman
bisa menyelamatkan segala-gala. Belum tambah amal saleh. Oh, ada orang mengatakan yang penting katanya beriman ke Allah dan Nabi, insya-Allah surga. Betul. Tapi kalau tidak ada amal saleh, transit dulu dalam neraka. Memang nanti surga ujungnya, karena semua yang beriman, umat Muhammad beriman pada Allah Rasul, ada kemungkinan besar lima yasya yang diinginkan Allah masuk ke dalam surga. Tetapi ketika amal saleh tidak beriringan dengan iman, masuk dulu dalam neraka, nikmati dulu dahsyatnya neraka. Ini yang perlu kita khawatirkan. Baik, sudah dua Allah beri jalan, tapi masih rugi. Yang beriman, beramal saleh, sudah selamatkah? Ternyata belum, kata Allah. Dia belum menghabiskan yang tersisa untuk mengisi waktu-waktunya. Apa berikutnya? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Mau selamat mengisi waktu di dunia, wa tawasaw bil haqq, berwasiatlah dengan kebenaran. Ternyata orang yang akan selamat dan dianggap betul-betul mengisi waktu, mereka yang di dunia berwasiat dengan kebenaran. Wasiat ini maksudnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita hanya beriman, duduk di masjid, zikir salat, di samping rumah orang maksiat kita tidak cegah, kita rugi. Belum ada jaminan selamat. Belum ada jaminan selamat. Karena hidup di dunia, salah satu yang membuat kita selamat adalah berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu paling kurang untuk keluarga sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ada perjuangan, bukan pulang dari masjid, isteri keluar pakai baju coklat dengan pinggang ramping. Ini isteri-isteri yang model-model pakai baju coklat, baju coklat bengahnya, yang PNS-nya. Yang ukuran baju itu sempit di sini. Rok pas-pasan belah tengah, di belakang belah tengah. Seksi keluar dari rumah, kita tidak berani tegur. Belum selamat. Kita tetap termasuk dayus, tetap termasuk orang yang diincar oleh neraka, membiarkan anak dan istri dalam neraka. Makanya harus tegur. Kenapa orang tak berani tegur? Karena dia dinafkahi oleh istri. Kalau sudah model hidup di balik, dinafkahi oleh istri, itu tak berani tegur lagi, Wak. Ketika kita tegur, apakah kau pakai baju lagi nya? Apa kata istri? Urusan drone. Yang bibu drone dong. Terdiam kita, Pak. Makanya kita laki-laki selama masih mampu bergerak. Karena kemuliaan kita ada pada saat memberi nafkah. Masalah dia PNS terserah. Kalau perlu kita katakan, gajimu bukan untuk memberi nafkah, simpan untuk kamu belanja sendiri di mall, nyehok, buka-buka gini. Yang urusan anak, urusan belanja saya mulia. Walaupun gaji isteri lebih banyak, kita tetap mulia. Tapi kalau sudah kita balik, duduk di rumah, kita cuci piring, kasih susu anak, hanentenya sampai truk kenan kadang-kadang, Pak. Gepuluk botol dalamnya, hanya gejuk ke anak. Tunggu isteri pulang. Itu tidak ada kemuliaan lagi. Jadi ternyata harus berani saubil haq wa tawasaw bil haq, berwasiat dengan kebenaran. Itu baru selamat. Paling kurang keluarga sendiri, paling kurang. Kalau sudah keluarga hancur, maka jangan harap kita dapat kemuliaan dari Allah. Dan yang terakhir kata Allah, wa tawasaw bis sabr. Yang keempat, yang mau selamat dan dianggap telah memuliakan waktu adalah orang yang berwasiat dengan kesabaran. Apa maksudnya berwasiat dengan kesabaran? Apakah suruh-suruh orang sabar? Bukan ke situ arahnya, Pak. Yang dimaksud adalah yang sudah berani beramar ma'ruf nahi munkar, maka bersabarlah. Kalau sudah mulai berani wa tawasaw bil haq, bersabarlah. Engkau akan menerima resikonya. Disinilah perjuangan masuk surga. Berani berbicara, tunggu.
tunggu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulai diincar, kita mulai dicaci. Dulu waktu kita cuma zikir-zikir di masjid saja, tidak ada yang caci kita. Begitu kita mulai berani ke kedai kopi, hai, apa main judi hino? Katuk atas semayang. Itu siap-siap. Siap-siap, Pak. Disitulah malaikat mengurumuni kita. Disitulah bertumpah ruah pahala. Di saat kita mulai mengajak orang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disuruh bersabar. Sederhana saja. Ini sebagai penutup, Pak. Sederhana. Kita ini kalau tidak pernah nyuruh-nyuruh anak solat, tidak pernah tegah-tegah mencegah-cegah anak pakai baju ketat segala macam, kita dianggap papa terbaik, Pak. Nggak pernah kita suruh anak kita dijemput mak pacar, ya nak ya, jangan lama-lama ya nak, ini pulangnya jangan jam 10 ya, jam 10 kurang 10 sudah harus di rumah. Diciumnya papanya di kening, iya papa, masya Allah papa sangat paham keadaan kami. Anak nggak pernah disuruh salat, anak makin sayang ke papanya. Terima kasih papa, papa tidak seperti papa yang lain. Papa yang lain kejam-kejam. Kita disyukuri, diucapkan terima kasih karena kita merasa bahwa kita papa yang baik. Biasanya kejadiannya pada papa menyoyah, biasanya kera-kera cuma. Biasanya yang sudah panggil-panggil papa tu begitu keadaannya biasanya. Papa, adik mau makan ini dibelinya. Papa, macam-macam disempurnakan. Itu dianggap terbaik. Coba sudah mulai berani watawasau bil haq. Nah, mau ke mana? Siapa jemput? Lalu kita temui pacarnya, sokah, anak sokah, kita tampar, kita cabut giginya, kita jewer telinganya. Itu Pak. Kita bilang, nyawa anak ke. Biasa orang kalau sudah marah begitu, nyawa anak ke. Yang pelahir mak je, yang bibu ke, kata kita. Ini contoh, biasanya begitu orang kalau sudah marah, Pak. Yang pelihara agama dia saya. Kenapa kamu jemput-jemput anak saya? Itu sudah mulai siap-siap. Tidak lagi dipanggil papa terbaik. Anak itu akan merendam diri di dalam kamar, menangis, lalu kemudian mengatakan ke ibunya, papa jahat, papa tidak mengerti anak muda, seakan-akan dulu papa tidak pernah pacaran. Karena dia tahu dulu papanya juga ahli pacaran, misalnya gitu kan. Dia tidak tahu papanya sudah taubat. Maka Bapak Ibu melaka Allah, anak sudah mulai benci. Kita suruh anak salat, kita bangunkan anak jam 6:30, jam 5:30 azan berbunyi, bangun. Enggak mau bangun, kita tarik tangannya, kita rinta. Kita rinta apa bahasa Indonesianya? Saya selalu hilang ini. Apa bahasa rinta? Dan rinta apa? Bangun, kita siram dengan air. Masih baikkah kita di matanya? Tidak. Dia akan mengatakan kepada siapapun, ayah lung, kok kejamur ke? Kok luat bunging, bu mati bakah lagi. Nah, masya Allah, kita dibenci. Apa kata Allah? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau engkau sudah melakukan wasiat demi kebenaran, bersabarlah. Sabar, maksud sabar, sabar di atas cacian, sabar untuk terus-terusan melakukan itu. Jangan sekali digertak sama anak, langsung kita nggak berani lagi. Nggak berani lagi, besok nggak berani lagi bangunin. Apalagi istri model seperti anak tadi. Kata istri, bang, jangan keras-keras sekali sama anak. Itu kan anak kita juga. Biarlah dia nggak salat subuh sekali-sekali kan nggak apa-apa. Abang pun sekali-sekali nggak salat subuh juga. Rupanya di situ rupanya jurus diambil oleh istri. Jadi Bapak Ibu melaka Allah, berjuanglah 4 perkara ini, baru kita disebut selamat dari waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada 4 ini, kita rugi, Pak. Rugi. Makanya jagalah waktu untuk melakukan 4 perkara ini. Insya Allah selamat sampai ke akhirat.